Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isim-isim yang dibaca marfu. Sebelum ke materi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim-isim yang dibaca marfu itu ada 7. Yang pertama itu ada fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, yang keenam khobar ina, dan yang ketujuh tabi lil marfu. Pertama, kita bahas ke poin pertama, yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah pelaku atau subjek. Fa'il memiliki pola yaitu fi'il ma'lum ditambah isim. Contohnya kataba Zaidun. Kataba merupakan fi'il ma'lum dan Zaid merupakan isim. Dan pola ini biasa disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, Zaid dibaca rofa-nya dengan doma karena dia isim mufrad. Sedangkan contoh di sini kataba Zaidani. Kataba merupakan fi'il ma'lum dan Zaidani merupakan isim atau fa'il. Nah, dia i'rabnya yaitu rofa. Rofanya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena dia isim tasniyah. Jadi isimnya itu bisa berupa asmaul khamsah, isim mufrad, isim tasniyah maupun jamak. Sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yaitu naibul fa'il. Naibul fa'il adalah fa'il yang tidak disebutkan dalam susunan jumlahnya, yang memiliki pola awal seperti fi'il maklum ditambah dengan isim ditambah dengan maf'ul bih. Contohnya hafidho Zaidun al-Qur'ana. Di sini kan hafidho yaitu sebagai fi'il maklum, Zaid sebagai isim atau fa'il, dan al-Qur'ana sebagai maf'ul bih. Juga menjadi naibul fa'il, menjadi fi'il majhul ditambah dengan isim. Yaitu contohnya hafidho al-Qur'an. Dia di sini hafidho di sini sebagai fi'il majhul yang tadinya pola awal memiliki fi'il maklum dan fa'ilnya tidak disebutkan karena juga menjadi naibul fa'il. Yang tadinya Zaidun di sini dihilangkan. Dan Al-Qur'anu awalnya dia adalah maf'ul bih. Ketika diubah menjadi naibul fa'il, dia menjadi Al-Qur'anu, menjadi rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia isim mufrad dan rofanya menggunakan dhammah. Isim marfu yang selanjutnya yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu tidak dipisahkan. Nama lainnya yaitu jumlah ismiyah. Mubtada dia harus ma'rifat dan khobar dia harus nakirah. Contohnya di sini ad-darsu sahlun. Ad-darsu di sini dia sebagai mubtada. Mubtadanya isim ma'rifat karena didahului oleh partikel al. Dan sahlun dia sebagai khobar. Khobar dari ad-darsu. Dia rofanya dengan domah dan dia nakirah. Di sini mubtada dan khobar dia sama-sama memiliki i'rab rofa. Rofanya dengan domah karena isim mufrad. Contoh lainnya itu ya huwa ustadzun. Huwa di sini sebagai mubtada dan ustadzun sebagai khobar. Huwa termasuk isim domir dan isim domir itu sudah pasti ma'rifat. Jadi huwa sebagai mubtada dan ustadzun sebagai khobar. Ustadzun sebagai khobar dari huwa. Tanda i'rabnya rofanya dengan domah karena ustadzun ini isim mufrad. Isim marfu yang selanjutnya yaitu isim kana. Isim kana adalah susunan awal yang tadinya jumlah ismiyah biasa. Ketika kemasukan amil kana, dia merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya ar-rajulu fakirun. Ar-rajulu sebagai mubtada dan fakirun sebagai khobar. Ketika kemasukan amil kana berubah menjadi kanar rajulu fakiron. Nah, ar-rajulu ini tadinya mubtada, ketika kemasukan amil kana berubah menjadi isim kana, dan fakiron berubah menjadi khobar kana. Jadi yang dimaksud dengan isim kana adalah ar-rajulu dan dia memiliki i'rab rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, fakiron di sini dia sebagai khobar karena tanda i'rabnya nasab. Tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad.
Adapun kana dan saudara-saudaranya yaitu asbaha menjadi pagi, abha menjadi waktu duha, zolla menjadi siang, amsa menjadi sore, bata menjadi malam, soro menjadi berubah, ma infakka masih, ma fati'a masih, ma zalla masih, ma bariha masih, ma dama masih, dan laisa bukan. Isim marfu selanjutnya yaitu khobar inna. Khobar inna adalah kebalikan dari isim kana yang memiliki pola awal mubtada khobar seperti biasa. Ketika kemasukan amil inna, mubtada berubah menjadi nasab dan khobar tetap rofa. Contohnya, ar-rajulu fakirun. Ar-rajulu ini adalah susunan mubtada khobar seperti biasa. Ketika kemasukan amil inna, berubah menjadi innar rajulan fakirun. Ar-rajulan ini disebut sebagai isim inna dan fakirun sini disebut sebagai khabar inna. Nah, ar-rajulan memiliki i'rab nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Nah, fakirun adalah yang dimaksud dengan khabar inna. I'rabnya dengan rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Adapun inna dan saudara-saudaranya yaitu satu, inna atau anna berfungsi sebagai lit taukid, artinya sungguh-sungguh. Yang kedua, ka'anna berfungsi sebagai lit tasbihi, artinya seperti atau bagaikan. Yang ketiga, lakinna berfungsi sebagai listidrok, artinya akan tetapi. Yang keempat, la'ala berfungsi sebagai liroja, artinya mudah-mudahan. Yang kelima, laita berfungsi sebagai litamani, artinya semoga. Dan yang terakhir adalah la berfungsi sebagai lin nafi, artinya tidak ada. Baik, kita masuk ke poin pembahasan terakhir yaitu tabi'il marfu. Tabi'il marfu adalah lafaz-lafaz yang mengikuti marfu'nya. Nah, lafaz-lafaz yang mengikuti marfu'nya ini dibagi menjadi 4. Satu ada na'at atau sifat, yang kedua ada ataf atau penyambung, yang ketiga ada taukid atau penegas, dan yang keempat adalah badal atau pengganti. Baik, kita masuk ke poin pembahasan pertamanya yaitu na'at atau sifat. Ketika terdapat sifat pasti ada yang disifati. Contohnya itu ja'a imamun adilun, telah datang pemimpin yang adil. Nah, yang adil ini adalah sifat dari imam atau pemimpin. Nah, dalam sisi i'rab dia sama-sama rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pembuatan na'at man'ut itu adalah harus sama dalam sisi i'rabnya, lalu jumlahnya harus sama, baik itu mufrad, mutsanna maupun jamaknya. Terus pada sisi muzakkar dan muannasnya, dan yang terakhir adalah pada sisi ma'rifat dan nakirahnya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai atau penyambung, yaitu huruf yang digunakan sebagai penyambung kata berikutnya atau kalimat berikutnya. Contohnya di sini adalah zahaba Ahmadu wa Muhammadun. Nah, di sini adalah huruf ataf penyambung dari kata Ahmad kepada Muhammad. Telah pergi Ahmad dan Muhammad, begitu. Jadi ketika ada huruf ataf, mereka juga harus sama-sama dalam sisi i'rabnya, yaitu sama-sama rafa di sini. Dan ada pun huruf ataf yaitu wa yang artinya dan, au yang artinya atau, lakin yang artinya tetapi, am yang artinya atau, bal yang artinya tetapi, hatta yang artinya sampai, terus summa yang artinya kemudian, fa yang artinya maka, dan la yang artinya tidak. Pembahasan selanjutnya yaitu taukid atau penegas. Taukid dibagi menjadi 2. Satu, taukid lafzi atau taukid yang menggunakan pengulangan kata. Dan yang kedua adalah taukid maknawi, adalah taukid yang menggunakan kata tertentu. Di sini ada 2 contoh, taukid lafzi dan taukid maknawi. Untuk taukid lafzi yaitu ja'a Ahmadu, telah datang Ahmad, sungguh Ahmad. Nah, Ahmad yang kedua merupakan taukid dari Ahmad yang pertama.
yang bermakna sungguh-sungguh Ahmad itu telah datang. Dan yang kedua di sini ada taukid maknawi. Ja'a Ahmadu nafsuhu, telah datang siapa Ahmad, dirinya. Nah, nafsuhu di sini merupakan taukid dari kata Ahmad. Adapun lafaz yang digunakan sebagai taukid maknawi itu ada 4. Yang pertama, nafsuhu yang artinya dirinya, ainuhu dirinya, ajma'u seluruhnya, dan kulluhu seluruhnya. Ya, pembahasan terakhir yaitu mengenai badal. Badal dibagi menjadi 4. 1. Badal kul minal kul, yaitu badal keseluruhan. Yang kedua, badal ba'd minal kul, badal sebagian namun seluruhnya. Yang ketiga, badal istimal, badal yang mengandung makna sebagian dari lafaz matbu'nya tetapi mengandung juga maksud dari maknanya, bukan materinya. Dan yang keempat adalah badal golat, yaitu badal kekeliruan. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu badal kul minal kul, yaitu badal seluruhan. Sini contohnya ada Ja'a Zaidun akhuka, telah datang Zaid, yaitu saudaramu. Nah, akhuka ini atau lafaz saudaramu ini merupakan badal dari Zaid, dan antara Zaid dan akhuka ini keduanya saling keterkaitan baik dari sisi i'rabnya. Zaid i'rabnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma karena isim mufrad. Sedangkan akhuka i'rabnya itu rafa, tanda rafanya dia menggunakan wawu karena asmaul khamsah. Yang kedua itu badal ba'd minal kul, yaitu badal sebagian dari seluruhnya. Di sini contohnya ada akaltu rogifa sulusahu, aku telah memakan roti sepertiganya. Nah, lafal sepertiganya atau sulusahu ini merupakan badal ba'd minal kul dari roti yang bermakna sepertiga dari seluruh rotinya, seperti itu. Yang ketiga adalah badal istimal, yaitu lafaz yang mengandung makna bagian dari matbu'nya tetapi menyangkut masalah maknanya, bukan materinya. Contoh, nafa'ani Zaidun ilmuhu, telah bermanfaat bagiku Zaid ilmunya. Nah, ilmunya ini telah mencakup si Zaid, sehingga ilmu ini merupakan badal istimal dari Zaid. Begitu. Dan yang terakhir adalah badal golat, yaitu badal kekeliruan. Badal ini digunakan hanya untuk ketika kita berbicara saja, dengan maksud kita menyebutkan sesuatu tapi bukan sesuatu itu yang dimaksud, tetapi sesuatu yang lain yang dimaksud. Contohnya, ra'aitu Zaidan al-farasa, aku telah melihat Zaid, salah, tetapi kuda. Maksudnya seperti itu jika dalam bahasa Indonesia. Lalu yang benarnya adalah ra'aitu al-farasa, aku telah melihat kuda. Jadi makna yang sebenarnya itu kan kudanya, bukan Zaidnya. Makanya ini disebut sebagai badal golat atau badal kekeliruan. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp pribadi ataupun grup, atau bisa juga dengan cara mengirimkan video pertanyaannya lalu kirimkan kepada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aura Hasanah Putri ingin bertanya kepada pemateri, yaitu Imam Bahrul Ulum. Apakah kana wa akhwatuha bisa bersandar kepada domir, dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, pertanyaan pertama dari saudari Aura. Jadi di penjelasan sebelumnya itu kan hanya satu. Jadi di sini saya coba ulang kembali penjelasannya. Jadi sebenarnya kana itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kana nakis atau kana kurang, yaitu kana yang membutuhkan isim kana dan khabarnya kana. Sedangkan kana tam adalah kana yang sempurna, dia hanya membutuhkan fa'ilnya saja. Nah, dari pertanyaan Aura itu kan, apakah bisa kana bersambung dengan domir? Jawabannya bisa. Nah, sini contohnya kuntu ustadzan. Nah, kuntu tu ini kan domir ana ya. Jadi tu-nya ini merupakan isimnya kana, dan ustazannya ini adalah khabarnya kana. Nah, kalau kana tamnya itu dalam doa pagi dan petang itu ada Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Nah, amsaynanya ini kan di sini menyimpan domir nahnu. Jadi, ya Allah, denganmu kami masuk di waktu sore,
dan denganmu kami memasuki waktu pagi. Nah, di sini jadi di sini adalah fa'il. Nah, jadi kana tam adalah kana yang membutuhkan fa'ilnya saja, tidak membutuhkan khobar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah dalam membuat naat manut itu kan harus sama dari sisi i'rabnya. Nah, itu gimana penjelasannya? Dan tolong berikan contohnya. Syukran. Ya, jadi pertanyaan kedua dari saudari Nur Saida. Di penjelasan sebelumnya itu kan saya sudah sebutkan kaidah-kaidah dalam pembuatan naat manut. Nah, di sini saya coba jelaskan kembali beserta seluruh contohnya. Yang pertama itu kan harus sama dari sisi i'rabnya. Nah, contoh kemarin itu kan jaa imamun adilun. Nah, imamun ini merupakan manut dan adilun itu merupakan naat. Mereka sama dari sisi i'rabnya, yaitu sama-sama rafa. Tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, dalam sisi i'rab lain, di sini saya buatkan contoh yang dia sebagai maf'ul. Nasartu akhaka jamilan. Aku telah melihat saudaramu yang ganteng. Nah, ganteng ini kan merupakan naat dari akhaka. Makanya dan mereka sama-sama beri'rab nasab. Karena kalau akhaka ini tanda nasabnya dengan fathah, sedangkan jamilan ini tanda nasabnya dengan jadi akhaka ini tanda nasabnya dengan alif, sedangkan jamilan tanda nasabnya dengan fathah. Nah, itu yang pertama, harus sama dari sisi i'rabnya. Yang kedua itu harus sama dari sisi muzakkar dan muannasnya. Di sini contoh kedua itu contoh dari muannasnya. Al-mudarrisatul jadidatu fit diwani. Guru perempuan yang baru di dalam kantor. Nah, al-jadidatu ini merupakan naat dari al-mudarrisatu. Dia sama-sama muannas karena berakhiran tak marbutoh, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu harus sama dari sisi nakirah dan ma'rifatnya. Nah, di sini kita lihat lagi contoh pertama itu kan dia sama-sama nakirah. Nah, sedangkan di contoh kedua dan ketiga itu dia sama-sama ma'rifat, seperti itu. Dari sisi nakirah dan ma'rifatnya dia sama. Dan yang keempat itu kan harus sama dari sisi mufrad, husana dan jamaknya. Nah, contoh yang ketiga ini contoh yang jamak. At-tullabul jududu fil fasli. Murid-murid yang baru di dalam kelas. Di sini at-tullabu adalah jamak, dia jamak taksir. Dan al-jududu ini jamak juga, dia jamak taksir dari jadidun. Ini. Ya, pertanyaan terakhir dari Teknisa. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh isim juga khobar kana dan isim juga khobar inna dalam Al-Quran? Nah, jadi pertanyaan Teknisa itu kan hanya meminta contoh dari ayat Al-Quran. Sini saya kasih contohnya. Wa ma kanu muhtadin. Nah, kanu di sini adalah kana dan wawunya itu merupakan menyimpan domir hum, sehingga wawu ini merupakan isimnya kana dan muhtadin adalah khobarnya kana. Contoh lain, wa kana Allahu aliman hakima. Nah, Allah ini merupakan isimnya kana. Aliman dan hakiman adalah khobarnya kana. Perlu diingat bahwa kana itu aturannya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, contoh yang inna sekarang. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Lafaz Allah merupakan isimnya inna. Aduwwun adalah khobarnya inna. Lil kafirinnya ini penjelasnya. Contoh lain, wa annallaha syadidul iqab. Nah, lafaz di sini ada lafaz Allah juga. Lafaz Allah merupakan isimnya anna atau inna, dan syadidul ini merupakan khobarnya inna. Perlu diingat lagi bahwa inna, ketentuan inna itu adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Jika ada kritik maupun saran, silahkan isi kolom komentar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.